Ingat bagaimana kita membahas berita terbaru tentang rapper Pooh Shiesty yang ditangkap atas tuduhan bahwa dia terlibat dalam penculikan dan perampokan yang dilaporkan menimpa Gucci Mane dan lainnya di sebuah studio di Texas. Nah, sekarang kita punya pengacara Pooh Shiesty, Bradford Cohen, di sini di Sidebar. Dia mewakili Pooh Shiesty dalam kasus pidana baru ini. Saya ingin mengetahui tanggapan dia terhadap klaim pemerintah, bukti yang dikatakan pemerintah, dan bagaimana kondisi kliennya saat ini. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Oke, sebentar saja sebelum kita lanjut, saya harus kasih tahu kalian tentang aplikasi ini yang menurut saya bakal kalian suka. Namanya Upside, oke? Upside memberikan kalian cashback ekstra untuk pembelian sehari-hari seperti bensin, belanjaan, makanan dibawa pulang. Jadi begini caranya, kalian unduh Upside secara gratis. Kalian klaim penawaran di salah satu dari lebih dari 100.000 lokasi mereka. Kalian bayar seperti biasa dengan kartu kalian. Kalian verifikasi pembeliannya dan langsung dapat uang kembali. Jadi misalnya saya butuh beli bensin atau ingin pesan makanan suatu malam. Saya akan cari penawaran dari Upside dulu. Dan setelah saya belanja, uangnya muncul di aplikasi saya yang bisa langsung saya transfer ke rekening bank saya. Ngomong-ngomong, pengguna Upside yang sering memakai aplikasi ini, mereka rata-rata mendapatkan kembali $254 per tahun. Jadi untuk mulai mendapatkan cashback, klik tautan di deskripsi atau scan kode QR. Tapi pastikan gunakan kode promo Sidebar karena kalian akan mendapatkan bonus tambahan 25 sen untuk setiap galon di tangki bensin pertama kalian. Semoga kalian bisa mencobanya. Jadi minggu lalu kami membahas berita terbaru tentang penangkapan semua orang yang menurut otoritas federal terlibat dalam dugaan perampokan dan penculikan rapper Gucci Mane dan lainnya. Tapi sekarang kita punya pengacara dari salah satu tersangka, rapper Pooh Shiesty. Bahkan seperti yang dikatakan Departemen Kehakiman dalam pernyataan resmi mereka, untuk memberi kalian gambaran tentang apa yang sedang kita bicarakan di sini, kutipannya, 9 orang termasuk artis musik terkenal didakwa secara federal atas penculikan dan perampokan dengan todongan senjata api. Banyak korban di sebuah studio musik di Dallas, Texas, kata Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Utara Texas, Ryan Raybould. 8 dari 9 orang ditangkap di Dallas, Texas dan Memphis, Tennessee. Dan para terdakwa yang didakwa termasuk Lantrell Williams Jr. alias Pooh Shiesty, Lantrell Williams Sr., Roddy Wright Jr. alias Big 30, Kadarius Waters, Terrence Rogers, Demarion Gibson, DeMarcus Glover, Corday Johnson, Darian McDaniel. Oh, dan ingat bagaimana saya bilang, 8 dari 9. Nah, kami punya pembaruan. Kantor FBI Atlanta tampaknya telah mengonfirmasi kepada CBS News, menurut laporan dari St. Louis American, bahwa tersangka ke-9, Terrence Rogers, ditangkap di sebuah rumah di Atlanta oleh tim kejahatan kekerasan. Oke, jadi saya ingin membahas ini satu persatu bersama pengacara Pooh Shiesty, pengacara pembela kriminal terkenal untuk para selebriti teman acara ini, Bradford Cohen. Bradford, selalu senang bertemu denganmu. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Selalu senang berada di sini. Selalu senang berada di sini. Sekarang, pertama-tama, untuk orang-orang yang belum tahu, Anda sebelumnya pernah mewakili Pooh Shiesty, dan kita akan membahas ini lebih spesifik. Tapi bagaimana pendapat umum Anda tentang kasus ini saat berita ini muncul? Pendapat umum saya, Anda tahu, saya juga sangat suka dengan Gucci Mane, korban yang diduga dalam kasus ini. Maksud saya sudah sering bekerja sama dengannya di masa lalu. Saya pernah bekerja dengannya dalam kasus pertama Pooh Shiesty. Saya rasa dia adalah alasan mengapa saya terlibat dalam kasus pertama itu. Semua ini sebenarnya sangat disayangkan, karena menurut saya masih banyak hal yang bisa dilakukan bersama Pooh dan Gucci ke depannya. Saya pikir mereka berdua akan benar-benar menghasilkan banyak uang dan meraih kesuksesan, karena menurut saya ada banyak potensi dari segi bakat di antara mereka berdua. Jadi saya kecewa saat mendengar cerita dari sisi Gucci, dan saya ingin tahu lebih banyak ketika pertama kali mendengarnya. Dan kita akan membahas itu. Kita juga akan membahas sedikit tentang kasus sebelumnya, karena itu mempengaruhi kasus ini. Kita akan membicarakan tentang sifat hubungan mereka. Tapi pertama-tama, bagaimana status klien Anda saat ini? Karena saya dengar hakim memutuskan bahwa dia harus tetap ditahan. Dia sedang dalam tahanan sekarang. Apakah itu benar? Benar. Jadi yang terjadi adalah pemerintah setelah 3 atau 4 bulan kasus dan penyelidikan ini, mereka tidak pernah mengajukan dakwaan. Mereka sebenarnya hanya mengajukan surat pengaduan pidana yang cukup tidak biasa untuk kasus profil tinggi seperti ini. Biasanya untuk kasus profil tinggi di mana Anda akan membuat siaran pers, menyebarkannya, semua informasi ini dan berbagai hal yang sedang terjadi. Biasanya Anda ingin sudah memiliki surat dakwaan di tangan, tapi mereka hanya punya surat pengaduan pidana. Surat pengaduan pidana biasanya dilakukan jika mereka merasa ada kebutuhan mendesak untuk segera menanganinya. Anda jarang melihat surat pengaduan pidana jika biasanya penyelidikan sudah berjalan selama 4 bulan. Jadi itu adalah hal yang tidak biasa. Dan sekarang setelah pengaduan diajukan dan dia ditahan tanpa jaminan,
Sekarang mereka berusaha mendapatkan surat dakwaan. Menurut Anda, kenapa begitu? Apakah karena mereka khawatir para tersangka akan melarikan diri? Atau ada sesuatu yang bocor? Maksud saya, kenapa mereka terburu-buru melakukan itu? Menurut saya tidak tahu. Saya rasa itu bukan keputusan yang cerdas. Saya belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Saya belum pernah melihat dalam kasus besar, mereka hanya membuat pengaduan, bukan dakwaan. Kalau saya harus menebak, menurut saya itu karena orang-orang yang terlibat tidak mau bekerja sama memberikan pernyataan kepada FBI. Mereka memberikan pernyataan malam itu kepada Departemen Kepolisian Dallas. Tapi sejak malam itu, mereka belum memberikan pernyataan kepada FBI. Jadi kalau saya harus menebak, saya akan bilang mereka tidak ingin menghadap grand jury tanpa adanya pernyataan korban yang terbaru atau kontak korban yang terbaru. Dan itu adalah tebakan saya saat itu. Dan sejak itu, Gucci merilis sebuah lagu. Jadi saya tidak tahu bagaimana status kerjasamanya. Saya ingin menanyakan itu kepada Anda. Jadi jelas, saya punya banyak pertanyaan untuk Anda. Sebelum kita masuk ke situ, bagaimana kabar Pushaisti? Bagaimana keadaannya? Dia masih bertahan dengan baik, seperti terdakwa lainnya kan? Anda tahu ada naik turun dalam kasus, dan Anda tahu itu. Kita sudah cukup lama membicarakan berbagai kasus, dan kita tahu akan ada masa-masa baik dalam suatu kasus, juga masa-masa buruk dalam suatu kasus. Jadi setiap orang menghadapi hal-hal itu dengan cara yang berbeda. Dia selalu punya sikap positif. Saya punya percakapan yang baik dengannya tentang kasus ini. Percakapan yang baik tentang bagaimana kita melangkah maju dari situ. Jadi dia tetap positif, seperti seharusnya setiap terdakwa. Tidak ada gunanya merasa depresi atau marah tentang sesuatu. Maksud saya, kamu harus tetap fokus pada kasusmu. Saya bilang itu ke semua klien saya. Tetap fokus pada kasusnya. Pastikan kamu siap untuk berperang, karena pada dasarnya itulah kasus-kasus seperti ini. Dan persiapkan dirimu untuk itu. Dan itulah yang ingin saya bahas. Saya ingin membahas kasusnya. Saya ingin membahas bukti-bukti yang diduga diajukan oleh pemerintah dan melihat tanggapanmu terhadap itu. Jadi, menurut surat pernyataan ini, saya hanya ingin memberikan gambaran dan mencoba memahami hubungannya. Karena menurut surat itu, pemerintah mereka mengklaim bahwa pada tanggal 10 Januari 2026, para korban yang diduga yang hanya diidentifikasi dengan inisial dan termasuk RD yang harus kita asumsikan adalah Gucci Mane, nama aslinya Roderick Davis, bahwa mereka diduga dirampok dan diculik dengan todongan senjata di sebuah studio musik di Dallas, Texas. Dan tampaknya ada pertemuan yang dijadwalkan antara RD dan Pushaisti, Lantrell Williams Jr. Dan tampaknya Pushaisti dilaporkan telah menandatangani kontrak dengan label rekaman RD 1017 Records. Mereka mengatakan pertemuan ini tampaknya tentang perselisihan soal kontrak yang ingin diakhiri Williams. Saya lemparkan ke kamu dulu, Bradford. Apa yang bisa kamu ceritakan tentang itu? Apa yang bisa kamu ceritakan tentang sifat hubungan mereka? Kamu tahu, saya tidak terlalu terlibat dengan bagaimana hubungan bisnis mereka berjalan atau tidak. Saya bukan pengacara musik atau pengacara hiburannya. Saya tahu kalau mereka memang punya kontrak bersama, karena saat kasus pertamanya, Gucci sangat terlibat dalam apa yang terjadi. Dia sangat peduli dengan bagaimana jalannya kasus itu dan seperti apa hasil akhirnya nanti, serta apa hasil yang akan didapatkan. Jadi saya tahu mereka memang punya hubungan kontrak. Dan saya juga banyak bekerja untuk artis-artis yang terikat kontrak dengan Atlantic Records. Dan saya tahu, baik Pooh maupun Gucci pada akhirnya terikat kontrak dengan Atlantic Records. Jadi biasanya, seorang artis menandatangani kontrak dengan sebuah label, lalu mereka membuat label mereka sendiri yang sebagian kepemilikannya dimiliki oleh label induk tersebut. Lalu mereka pergi dan merekrut individu-individu lain. Ini agak seperti piramida, tapi tidak ilegal, tapi memang mirip piramida. Di mana di puncak piramida itu ada misalnya Atlantic Records atau Sony. Dan di bawahnya biasanya ada artis besar seperti Gucci atau Drake atau seseorang seperti itu. Dan kemudian artis itu biasanya mendapatkan label mereka sendiri untuk merekrut artis lain. Dan menurut pemahaman saya, itulah hubungan yang mereka miliki. Apakah klien Anda akan menyangkal bahwa memang ada pertemuan yang dijadwalkan pada hari itu? Karena menurut pihak berwenang, mereka mengatakan semua pihak ini datang ke studio rekaman tersebut. Saya akan membacakan langsung sekitar pukul 15.43. Williams Jr., Williams Sr., Wright, Johnson, Waters, Rogers, Gibson, Glover, McDaniel memasuki sisi timur gedung kantor. Mereka mengatakan menurut affidavit ini ada cuplikan gambar dari rekaman pengawasan yang diduga mendokumentasikan hal ini.
Dan kita akan membahas ini lebih lanjut, tetapi surat pernyataan itu juga mengatakan ada foto-foto para tersangka yang diduga terlihat meninggalkan gedung dan masuk ke mobil-mobil ini yang diyakini terkait dengan mereka, lalu bergerak ke arah utara setelah kejadian ini. Menurut saya, jika mereka punya rekamannya atau yang diduga rekaman itu, maksud saya keluar masuknya orang-orang, sepertinya akan sulit, saya bayangkan, sulit untuk menyangkal bahwa memang ada semacam pertemuan hari itu kan di studio. Jadi itu semua tergantung pada bukti apa yang akan dihasilkan. Anda tahu, seperti terdakwa selalu punya hak untuk tetap diam. Saya selalu menunggu untuk melihat apa buktinya sebelum saya menyusun atau memikirkan pembelaan atau apa yang harus saya lakukan untuk memastikan pemerintah memenuhi beban pembuktiannya kan? Jadi pemerintah yang punya beban untuk membuktikan kasusnya. Saya tidak harus membuktikan apapun. Pemerintah selalu memiliki beban itu. Jadi setelah kami mendapatkan semua bahan pengungkapan bukti yang sampai sekarang belum kami dapatkan, saya hanya melihat beberapa foto diam dan foto-foto diam itu tidak terlalu bagus. Tidak ada video dari dalam studio itu sendiri. Ada beberapa data ponsel dan hal-hal sejenis yang menempatkan individu tertentu dalam radius 100 yard atau 500 yard. Saya belum tahu apa label mereka karena sekali lagi kami belum mendapatkan pengungkapan bukti itu. Tapi seharusnya data itu menempatkan individu-individu tersebut di area itu. Dan kemudian 2 kendaraan yang meninggalkan area itu, salah satu kendaraannya diduga terkait dengan ayah Lantrell. Dan salah satu kendaraan lainnya terkait dengan beberapa individu lain yang sedang mereka tuduhkan. Jadi saya tidak akan tahu apa pembelaan spesifiknya sampai kami melihat seluruh materi pengungkapan bukti. Wajar, jadi ya. Duduk di sini denganmu, kamu tahu, bisa saja mereka punya foto yang jelas tentang Pu Saisti berjalan masuk ke dalam gedung dan kamu bisa melihat dengan jelas itu dia. Maka akan konyol jika mengatakan itu bukan dia. Tapi kalau mereka tidak punya bukti seperti itu, kalau mereka tidak bisa menunjukkan bukti yang dibutuhkan untuk memenuhi beban pembuktian, maka itu sesuatu yang perlu diselidiki. Jadi aku belum tahu. Wajar sekali. Jadi dengan kata lain, kamu tidak mengkonfirmasi atau menyangkal apakah dia ada di studio, atau apakah ada perselisihan kontrak, atau apa sebenarnya yang terjadi hari itu. Benar? Jadi intinya seperti itu. Dan akan sangat tidak bertanggung jawab dan bodoh kalau aku bilang, "Hei, dengar, kami tidak akan menyangkal ini." Mulai mengungkapkan hal-hal yang aku sendiri tidak tahu apakah mereka bisa membuktikan atau tidak. Dan lihat, itu wajar. Apa yang bisa dan tidak bisa kamu katakan, dan apa yang ingin kamu katakan atau tidak katakan. Wajar. Aku hanya akan membahasnya bersamamu. Sebelum kita lanjut lebih jauh, Tidak ada rahasia di antara kita. tidak. Rahasia, tidak ada rahasia. Kamu dan aku, tidak ada rahasia. Seperti ini. Seperti ini. Ngomong-ngomong, sebelum kita membahas lebih jauh tentang klaim pemerintah, kamu tadi menyebutkan diss track yang diduga itu kan? Jadi ada laporan bahwa Gucci Mane katanya merekam lagu diss ini yang ditujukan kepada Pu Shiesty. Saya rasa judulnya Crash Dummy. Saya akan membacakan beberapa liriknya untukmu. Jujur saja, kami keluar seperti benar-benar crash dummy. Dan setelah semua itu, kamu masih saja menandatangani kontrak denganku. Aku masuk ke ruangan, kamu bisa merasakan tekanannya meningkat. Mereka pura-pura bersikap ramah padaku, padahal selama ini mereka merencanakan sesuatu melawanku. Pendapatmu tentang itu? Klien, pendapatmu tentang itu? Kamu tahu, yang membuatku terkejut adalah apa yang tidak ada di lagu Diss itu. Dan yang tidak ada di lagu Diss itu adalah tidak ada penyebutan senjata. Tidak ada penyebutan tentang Draco yang katanya digunakan, yaitu versi pendek dari AK-47 laras panjang. Tidak ada penyebutan tentang hal-hal itu. Dan biar aku kasih tahu, ada banyak kata yang berima dengan senjata dan Draco karena kata-kata itu sudah ada di setiap lagu rap dari dulu sampai sekarang. Terutama kalau kamu dengar rapper-rapper yang disebut drill rapper yang sering bicara soal penembakan dan hal-hal seperti itu. Jadi aku cukup terkejut karena tidak ada detail lebih lanjut seperti senjata yang digunakan atau hal-hal semacam itu. Aku tidak pernah punya pendapat tentang rekaman, lagu, atau diss track seseorang. Karena menurutku seorang artis akan mengatakan apa yang ingin dia katakan. Dan itu dari sudut pandang mereka dan dari apa yang mereka rasakan terjadi di situasi apapun atau sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi tapi mereka rasa bisa membuat rekaman laku. Jadi aku tidak tahu. Jadi bagiku untuk bilang, oh aku khawatir tentang itu atau tidak khawatir, aku sebenarnya tidak peduli. Itu seharusnya tidak jadi masalah. Jadi menurutmu itu tidak akan jadi bukti dengan cara apapun? Tidak. Menurutku satu-satunya waktu itu akan jadi bukti adalah jika Gucci Mane bersaksi di persidangan dan berkata, saya tidak ingat apa yang terjadi malam itu. Saya sedang minum obat atau saya sedang minum alkohol dan juga minum obat. Saya tidak yakin bagaimana semuanya terjadi atau semacamnya. Lalu jaksa mungkin bisa menggunakan itu untuk semacam menggugat kredibilitas kesaksiannya.
Tapi selain itu, hal itu tidak langsung dijadikan sebagai bukti. Kalau dia tidak, maksud saya kalau dia datang dan berkata, ya, saya ingat, memang agak samar, tapi saya masih ingat beberapa hal. Maka itu tidak akan dimasukkan jika dia bersaksi sesuai dengan yang diceritakan dalam lagu itu. Izinkan saya membahas tuduhan utama dari insiden ini, dan kemudian kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Jadi, menurut pemerintah, diduga ada sebuah pertengkaran dan mereka mengklaim bahwa itu berakhir dengan Williams Jr. lagi, Push IC, dituduh mengeluarkan pistol hitam model X-Style, menodongkannya ke RD yang diduga adalah Gucci Mane dan menuntut dia menandatangani dokumen pelepasan kontrak. RD diduga mematuhi, menandatanganinya. Dan kemudian ada klaim bahwa RD tidak diizinkan pergi karena dia ditahan dengan todongan senjata. Jadi ada tuduhan bahwa Wright juga diduga merekam RD saat menandatangani dokumen dan dipaksa untuk mengatakan bahwa dia membebaskan Williams Jr. dari kontrak. Dan kemudian setelah itu, diduga Williams Jr. mengambil cincin kawin, jam tangan, anting-anting, dan uang tunai milik RD. Diduga juga terdakwa lain mengeluarkan senjata dan menuntut barang-barang dari korban lain yang juga diduga menjadi korban. Ada tuduhan bahwa McDaniel mengancam akan menembak BP, bahwa MM dicekik sampai hampir pingsan. Dan di dalam pengaduan tersebut terdapat apa yang tampaknya adalah foto-foto yang diduga menunjukkan luka atau lecet di leher dan pergelangan tangan MM. Dan ada juga klaim bahwa dompet dan jam tangannya, tas Louis Vuitton, headphone, semuanya dicuri. Dan sekarang saya akan membacakan bagian ini kata demi kata, lalu kita akan membahasnya. Kutipan RD didorong ke sofa di ruang kontrol, membuat para korban percaya bahwa mereka akan dieksekusi. Williams Jr. menempelkan moncong senjata api ke belakang kepala BP dan memerintahkan dia serta RD untuk meninggalkan ruang kontrol dan studio melalui pintu barat gedung kantor. RD kemudian memerintahkan CW dan TD untuk mengantar mereka ke kendaraan mereka. Saat para korban pergi, MM berbalik kepada Williams Jr. dan bertanya apakah mereka benar-benar mengambil jam tangannya. Berdasarkan rekaman video pengawasan yang kemudian ditemukan, para tersangka tersebut meninggalkan studio dan gedung kantor melalui pintu timur sekitar pukul 16.48. Jadi ada banyak pertanyaan di sini. Bradford, saya akan mulai dengan ini dulu. Jika memang ada rekaman dugaan RD menandatangani kontrak secara terpaksa, apa yang seharusnya kita pikirkan tentang hal itu? Sejauh ini, saya belum melihat rekamannya, dan sejauh ini tidak ada seorang pun yang memiliki salinan rekaman tersebut. Saya tidak tahu apakah nantinya akan ada salinan rekaman itu. Belum ada salinan dari dugaan kontrak yang telah ditandatangani dan juga tidak ada yang diberikan selama sidang penetapan jaminan. Dan mereka sebenarnya mengatakan bahwa mereka juga tidak tahu apakah itu benar-benar ada. Mereka hanya menduga bahwa itu ada. Begitulah keadaannya. Lalu bagian menariknya adalah, hey, apakah jam tangan saya benar-benar dicuri? Itu adalah pernyataan yang agak aneh untuk diucapkan di antara orang-orang ini. Dan kemudian menurut saya yang juga sangat penting adalah ketidakrapian dari dokumen pengaduan tersebut. Di awal dokumen pengaduan, jika Anda membaca, disebutkan bahwa perampokan ini terjadi sekitar pukul 16.50 di alamat ini. Kemudian di bagian lain dalam dokumen pengaduan, disebutkan bahwa mereka semua pergi pada pukul 16.48 di alamat ini. Jadi bahkan kecerobohan dalam dokumen pengaduan itu cukup mengejutkan ketika menyangkut seseorang yang didakwa atas tindak pidana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Itu hanya satu kesalahan yang dibuat dalam pengaduan itu. Ada kesalahan lain dan pertentangan di dalam pengaduan itu yang sangat tidak biasa. Tapi ada juga bagian lain di mana mereka mengatakan bahwa Lantrell Pu menodongkan pistol ini ke kepala seseorang dan mengatakan berbagai hal. Dan kemudian ada bagian lain dari pengaduan itu yang mengatakan sebenarnya dia bilang ke satu orang, "Hei, turunkan senjatamu, jangan tembak orang ini," atau semacamnya. Jadi ada banyak pernyataan yang saling bertentangan dalam keluhan itu. Belum lagi betapa cerobohnya penyusunan pengaduan itu. Dan selama sidang penetapan jaminan, menurut saya dengan sangat cerdas, mereka menghadirkan agen FBI yang sebenarnya menulis pengaduan itu. Dia baru menjadi agen FBI selama 3 tahun. Mereka menghadirkan dia di ruang sidang, tapi mereka tidak ingin menempatkannya di kursi saksi untuk diperiksa silang. Mereka malah menempatkan agen FBI lain yang sudah menjadi agen FBI selama 16 tahun. Mereka menempatkan dia di kursi saksi untuk bersaksi tentang apa yang ditulis oleh agen FBI lainnya dalam pengaduannya. Seluruh prosesnya cukup tidak biasa. Dan seperti yang saya katakan, aneh bahwa mereka melakukan ini tanpa dakwaan dan hanya berdasarkan pengaduan. Tapi saya punya kecurigaan sendiri tentang alasannya.
Nah, ini kembali ke sesuatu yang tadi Anda sebutkan. Sepertinya banyak dari ini didasarkan pada kesaksian para saksi kan? Bukan tentang apa yang terjadi atau yang diduga terjadi di studio itu. Dan Anda tadi menyebutkan sesuatu yang ingin saya bahas lebih lanjut. Anda mengatakan bahwa para korban yang diduga ini memberitahu penegak hukum setempat tentang apa yang terjadi atau yang diduga terjadi. Tapi mereka tidak berbicara dengan FBI. Jadi ada dua pertanyaan tentang itu. Pertama, sejauh yang Anda tahu, apakah yang tercantum di sini, klaim pemerintah, itu akurat berdasarkan laporan yang diajukan oleh polisi setempat? Dan kedua, mengapa mereka tidak mau berbicara dengan FBI jika itu benar? Jadi bagian pertama dari itu adalah saya tidak tahu. Karena laporan yang saya terima dari malam itu dari polisi Dallas sepenuhnya disensor. Maksudnya Anda tahu, laporan-laporan itu seperti lautan hitam. Jadi laporan dari malam itu tidak memberi saya banyak detail tentang apa yang sebenarnya dikatakan atau siapa yang mengatakannya. Itu bagian pertama. Jadi saya tidak bisa memberitahu Anda apakah itu akurat dengan pengaduannya atau tidak. Saya bisa katakan bahwa pengaduannya cukup berantakan dalam hal siapa yang mengatakan apa dan di mana kejadian itu berlangsung. Tapi mengesampingkan itu bagian pertamanya. Kenapa mereka tidak berbicara dengan FBI? Kadang-kadang sesuatu bisa saja terjadi. Dan malam itu Anda jadi merasa tidak enak. Lalu waktu berlalu dan Anda mulai mempertimbangkan pilihan-pilihan Anda dan bagaimana ini akan berjalan. Dan bahwa saya harus selalu siap dipanggil oleh FBI. Dipanggil dengan surat panggilan untuk datang ke Dallas, Texas. Dipanggil melalui telepon dan berbagai memorandum, serta berbagai hal lain ke depannya. Dan Anda tahu, ini cukup tidak biasa. Dunia hip-hop rap memandang tindakan jadi cepu dengan cara yang berbeda-beda. Dan terkadang orang bilang semua hal itu termasuk jadi cepu. Ada satu orang yang punya podcast. Dia menganggap semuanya itu tindakan jadi cepu. Anda tahu, kalau Anda mengaku bersalah, itu mengadu. Kalau Anda melakukan ini, itu mengadu. Jadi orang-orang benar-benar terbagi pendapatnya. Seperti Anda tahu, mereka ini gangster sejati. Tapi di sisi lain, mereka juga jadi cepu. Dan kemudian orang lain berkata, ya Anda tahu, orang itu sekarang pebisnis. Dia bukan orang jalanan lagi. Dan Anda tahu, memang seharusnya berbisnis itu ada caranya sendiri. Ada banyak hal yang terjadi di sini, banyak dinamika. Jadi saya tidak tahu kenapa mereka belum bicara dengan FBI selama 3 atau 4 bulan. FBI sepertinya menganggap itu hanya masalah jadwal yang menurut saya sangat sulit untuk dipercaya. Kamu bilang itu saat sidang penetapan jaminan. Sidang penetapan jaminan, ya. Dia yang bilang, ya, kami memang tidak bisa bertemu dalam 4 bulan terakhir. Ada 5 saksi berbeda. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa hadir di Zoom. Mereka tidak bisa memberikan apapun padamu. Tidak, mereka semua terlalu sibuk. Jadi maksudku, aku tidak percaya itu. Sekarang, apakah kedepannya mereka akan bekerja sama dan seberapa besar kerjasamanya, aku tidak tahu. Kamu tahu maksudku? Dan aku tidak bergantung pada itu di kasus manapun. Aku berasumsi kasus-kasus akan berjalan berdasarkan bukti yang diajukan di sidang penetapan jaminan. Dan aku berasumsi mereka mengatakan yang sebenarnya bahwa mereka akan bekerja sama. Kamu tahu, FBI bilang mereka akan bekerja sama. Jadi aku tidak bisa menganggap mereka berbohong padaku. Aku menyiapkan kasusku seolah-olah mereka mengatakan yang sebenarnya. Apakah pada saat persidangan nanti itu benar terjadi atau tidak? Biasanya tidak. Jadi sekarang saya ingin membahas salah satu bukti yang diduga terkait klien Anda yang merupakan bagian dari berkas ini. Dan itu katanya digunakan sebagai dasar untuk penangkapan. Dan di sini disebutkan bahwa dokumen pengaduan itu menyatakan klien Anda mengenakan alat pemantau di pergelangan kaki karena dia sedang menjalani hukuman. Seperti yang Anda sebutkan tadi, kasus sebelumnya, dakwaan federal ini saya kira terkait narkoba dan senjata. Dan dia dijatuhi hukuman tahanan rumah. Dia harus mengenakan alat pemantau elektronik. Dan mereka mengatakan bahwa pihak berwenang diduga dapat menggunakan data lokasi dari alat tersebut untuk melacak pergerakan yang tampaknya dilakukan olehnya di dekat lokasi kejahatan. Dan saya percaya mereka mengatakan bahwa alat pemantau di pergelangan kaki itu digunakan untuk melacak dia dan William Sr. ke sebuah toko Staples. Dan tuduhannya adalah bahwa mereka pergi ke toko Staples lebih awal pada hari itu untuk mencetak perjanjian tersebut, mencetak dokumen pelepasan kontrak yang mereka katakan akan mereka paksa RD untuk menandatanganinya nanti. Dan pihak federal juga mengklaim bahwa rekaman video pengawasan dan data GPS menempatkan mereka di sana. Jadi, jelaskan kepada saya soal alat pemantau di pergelangan kaki itu. Tentu. Pertama, izinkan saya membahas soal Staples dulu. Saya bahkan tidak peduli jika mereka ada di Staples. Mereka pergi ke studio rekaman.
Dan biasanya klien saya mencetak lirik untuk masing-masing orang. Jika ada 5 orang yang akan tampil dalam satu rekaman dan masing-masing punya bagian sendiri, biasanya mereka akan mencetak bagian-bagian itu. Jadi saya benar-benar tidak peduli soal stepos itu. Alat pemantau elektronik lagi-lagi, orang-orang akan bilang ke saya, oh kami punya data ini data yang kami punya. Tapi saat saya menerimanya, biasanya tidak seperti yang mereka katakan. Sekarang saya tidak tahu. Bisa saja memang seperti yang mereka katakan. Dan kalau memang begitu, kita akan menghadapinya. Lalu Anda tahu, kami tidak akan mengatakan pembelaan tertentu seperti, oh dia tidak ada di sana, atau dia sedang berada di area itu, atau apapun itu. Kita harus membuat pembelaan dan mencari cara untuk memastikan bahwa pemerintah memikul beban mereka. Jadi tidak masalah apa yang mereka katakan. Yang penting adalah apa yang mereka miliki. Jadi ya, Apakah dia memakai alat pemantau? Apakah Anda tahu? Ya, dia memakai alat pemantau elektronik. Dan jika mereka memiliki datanya dan datanya akurat, maka kita akan menangani itu. Tapi saya tidak tahu apakah memang begitu keadaannya. Anda tahu, saya pernah menangani kasus pembunuhan yang berhasil saya batalkan di Tampa, di mana mereka bilang, hey, ponsel ini menempatkannya tepat di lokasi pada saat penembakan. Lalu saya mendapatkan datanya. Itu menempatkannya dalam jarak 350 yard dari lokasi kejadian di sekitar waktu penembakan. Jadi, selalu saja ada sedikit perbedaan antara apa yang mereka katakan dan apa yang saya dapatkan. Biasanya memang ada perbedaan. Sekarang, saya tidak tahu apakah itu juga terjadi di sini. Mungkin saja tidak. Jadi saya harus melihat dulu apa bukti sebenarnya, lalu saya akan menanganinya. mari kita bicara tentang bukti identifikasi kendaraan dan catatan ponsel. Jadi, affidavit itu menyatakan bahwa Ayah Wright memiliki sebuah Dodge Charger Hellcat tahun 2020 dengan plat nomor Tennessee. Dan pihak berwenang diduga menggunakan pembaca plat nomor untuk melacak Charger tersebut yang mengikuti mobil lain, Dodge Ram, pada pukul 14.18 tanggal 10 Januari. Kemudian mereka mengklaim bahwa Dodge Ram tersebut mirip dengan yang ada di rekaman kamera pengawas dekat studio, dekat lokasi kejadian pada sore hari itu. Mereka tampaknya juga menggunakan pembaca plat nomor untuk menghubungkan Charger yang bergerak berdekatan dengan Buick Enclave putih. Dan melalui catatan penyewaan, mereka menentukan bahwa Enclave itu disewa oleh Williams Sr. Dan catatan telepon seluler untuk Williams Jr., klien Anda, serta yang lainnya. Dan data lokasi telematika untuk mobil-mobil tersebut juga data GPS dari perangkat pemantauan elektronik. Pihak berwenang mengklaim mereka melacak perjalanan mereka dari Memphis, Tennessee ke Dallas, Texas. Bahwa perangkat pemantauan elektronik tersebut diduga sesuai dengan catatan melacak ke Windrose Tower, tempat Williams Jr. diduga tinggal, bergerak ke lokasi kejahatan yang diduga, lalu setelah mereka diduga meninggalkan lokasi itu, lalu pergi ke Comfort Inn pada satu titik. Dan, omong-omong, dengan Comfort Inn, pihak berwenang diduga memiliki catatan penyewaan kamar dan rekaman kamera pengawas yang diduga menunjukkan mereka berada di lokasi ini. Dan beberapa terdakwa mengenakan pakaian yang sangat mirip dengan apa yang diduga dikenakan para tersangka di studio berdasarkan rekaman kamera pengawas. Jadi saya tahu itu banyak sekali, Bradford. Tapi intinya itu adalah bukti digital kan. Itu rekaman pengawas, catatan penyewaan, mobil, GPS. Jelaskan itu kepada saya. Jadi singkat cerita, kalau semua itu benar, paling jauh itu hanya menempatkan semua orang di lokasi kejadian kan? Itu tetap tidak membuktikan apakah perampokan terjadi, juga tidak membuktikan bahwa penculikan terjadi. Sebenarnya unsur yurisdiksi dari kasus ini sangat bermasalah karena mereka tidak mencantumkan tanggal perjalanan dari Tennessee ke Dallas. Nah, penculikan itu sangat spesifik. Kamu harus melakukan perjalanan agar bisa dikenakan tuduhan penculikan federal. Kamu harus melakukan perjalanan untuk menyelesaikan kejahatan yang dituduhkan kepadamu. Orang-orang ini berada di sana selama seminggu atau 1,5 minggu, merekam lagu dan melakukan semua hal itu. Jadi seperti unsur yurisdiksi, mereka bahkan tidak membahas di mana Pu sebenarnya tinggal di Dallas. Korban yang diduga datang ke Dallas dengan sukarela, yang sekali lagi itu adalah unsur penculikan yang tidak ada. Semua hal berbeda tentang yurisdiksi ini. Pada sidang penetapan jaminan, mereka bilang, ya, kalau mereka menggunakan ponsel untuk merekam penandatanganan ini, maka itu masuk ke klausul perdagangan dan mempengaruhi perdagangan antar negara bagian. Masalahnya adalah, ada jurisprudensi khusus yang menyatakan bahwa ponsel itu harus digunakan untuk mendukung terjadinya penculikan. Jadi merekam seseorang lalu mengirimkannya ke Bob Smith dan berkata, "Hei, kalau kamu tidak membayar tebusan, ini video orangmu." Itu mendukung terjadinya kejahatan. Merekam seseorang yang diduga menandatangani kontrak bukanlah mendukung kejahatan.
Jadi mereka akan mengalami banyak masalah dengan yurisdiksi. Saya tahu mereka sedang berusaha keras untuk memastikan dan memperkuat itu dengan yurisdiksi. Tapi intinya adalah mereka tidak menemukan senjata. Jadi mereka tidak bisa memastikan apakah senjatanya dibuat di Texas atau tidak. Jika senjatanya dibuat di Texas, itu tidak memengaruhi perdagangan antar negara bagian. Mereka juga tidak menemukan amunisi. Jika amunisinya dibuat di Texas, itu tidak memengaruhi perdagangan antar negara bagian. Satu-satunya penggunaan ponsel dalam semua ini adalah untuk rekaman yang diduga itu, yang tidak dimiliki siapapun. Dan mereka tidak bisa mengatakan bahwa itu memengaruhi penculikan yang sebenarnya. Jadi mereka punya masalah di situ. Mereka punya masalah bolak-balik sepanjang kasus ini terkait yurisdiksi dalam hal membuktikan bahwa telepon atau sesuatu dalam perdagangan antar negara bagian digunakan untuk mendukung penculikan tersebut. Itu akan menjadi masalah nyata bagi mereka yang tidak mereka bahas. Dan semua pengaduan ini, semua dakwaan ini, mereka sangat menekankan pada apa yang mereka miliki. Karena mereka ingin terlihat seperti, oh, kami menjerat mereka di bagian ini, kami menjerat mereka di bagian ini, kami menjerat mereka di bagian ini. Yang tidak mereka miliki adalah mereka tidak punya senjata, mereka tidak punya amunisi, mereka tidak punya kontrak, mereka tidak punya video, mereka tidak punya video di dalam studio. Mereka tidak punya saksi lain selain hanya korban yang diduga. Ada 2 saksi lain di sana. Para saksi itu bilang, kami tidak mendengar apa-apa. Kami tidak melihat apa-apa, tidak ada yang memberitahu kami apa-apa. Salah satunya adalah pemilik studio. Salah satunya, menurut saya, adalah seorang magang dari studio itu. Dan ini bukan studio yang sangat besar. Ada beberapa studio rekaman berbeda, tapi hanya mereka yang sedang merekam di sana. Jadi bukan seperti mereka sedang memeriksa studio lain untuk melihat bagaimana keadaan semua orang. Hanya ada satu grup di sana. Jadi aneh kalau mereka tidak mendengar atau melihat apapun. Semuanya terasa aneh. Dan seperti fakta bahwa MM berjalan ke arah pintu bersama semua orang dan berkata, "Hei, apa kalian benar-benar mengambil jam tangan saya?" Menurut saya, tidak masuk akal kalau seseorang yang hampir ditembak di wajah lalu berkata, "Hei, omong-omong, kalian benar-benar mengambil jam tangan saya?" Itu terdengar gila bagi saya. Jadi saya akan membantah itu sebagai argumen tandingan. Ya, saya akan membantahnya. Jadi cedera yang diklaim pada MM ditambah dengan ide yang sudah kita sebutkan. Jika semua data digital itu benar, mungkin saja mereka berada di lokasi tersebut. Tapi ini bagian yang belum kita bicarakan. Bagian terakhir, saya ingin mendengar pendapat Anda tentang poin Anda tadi. Ini tentang akun media sosial. Jadi pihak berwenang yang mereka lakukan adalah membandingkan deskripsi, misalnya Williams Jr. dari keterangan para korban dengan akun Instagram Pooh Shiesty. Jadi katanya itu dia menunjukkan kecocokan. Inilah yang kami gambarkan. Begitulah adanya. Tapi kemudian mereka juga melakukan hal yang sama untuk yang lain. Jadi mereka bilang Williams Sr., Wright, Waters, dan bagaimana ada foto-foto mereka bersama secara online, bagaimana mereka juga mencocokkan ID negara bagian dengan akun-akun tersebut. Dan untuk para tersangka, Rogers dan Glover, rekaman CCTV itu diduga dicocokkan dengan postingan media sosial mereka yang menunjukkan mereka diduga memiliki barang-barang yang dilaporkan dicuri, seperti jam tangan Rolex dan Leontin. Itu barang-barang yang sangat-sangat spesifik. Jadi argumennya sangat kecil kemungkinannya mereka punya barang yang persis sama. Jadi pada dasarnya argumennya adalah mereka memamerkannya setelah dugaan penculikan dan perampokan ini. Dan juga pihak berwenang melihat rekaman kamera pengawas, melihat apa yang dikenakan para tersangka dan mencocokkannya dengan deskripsi pakaian yang dikenakan para tersangka di akun media sosial mereka. Jadi aktivitas media sosial itulah yang digunakan pihak berwenang untuk mengaitkan identitas para tersangka dan apa yang diduga mereka miliki setelah penculikan dan perampokan itu. Tentu, jadi salah satu halnya adalah, dan menurut saya ini sangat menarik, sepertinya Gucci memamerkan barang-barang persis seperti yang diduga dicuri, sambil berkata, ini rantai saya dan ini barang lainnya. Saya rasa dia benar-benar menunjukkan beberapa perhiasan yang katanya dicuri dan ternyata masih ada di tangannya. Itu bagian aneh yang pertama. Bagian aneh kedua adalah jam tangan dan barang-barang sejenisnya. Pemerintah hanya bisa bilang kalau barang itu terlihat sama dengan yang diambil. Jam tangan ini terlihat sama dengan yang diambil. Mereka tidak bisa memastikan apakah itu memang jam tangan yang dimaksud atau bukan. Dan sebenarnya pada salah satunya, di mana mereka bilang, saya rasa itu seperti Rolex dengan gelang Jubilee. Saya lupa tipe Rolexnya apa, tapi mereka tidak bisa memastikan bahwa itu memang Rolex yang dimaksud. Dan sebenarnya, orang yang memiliki jam tangan itu punya kwitansi pembelian untuk Rolex yang sama. Dan di foto berikutnya di Instagramnya terlihat kotaknya, surat-suratnya, dan kwitansi pembelian untuk Rolex tersebut. Jadi ada banyak hal di sana yang menurut saya mungkin tidak biasa.
Tidak semua barang yang diambil ada di situ. Saya pikir ada sebuah Rolex dan beberapa perhiasan yang ditampilkan di beberapa foto Instagram. Dan sekali lagi, itu bukan foto Instagram dari Pushaisti. Itu adalah foto Instagram dari orang lain yang diduga terlibat. Baiklah, izinkan saya mengatakan sesuatu. Pertama-tama, terima kasih banyak sudah datang. Terima kasih sudah bersedia membahas bukti-buktinya bersama saya. Anda adalah pengacara yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Saya hanya ingin memberitahu Anda itu. Dan saya benar-benar menghargai Anda sudah meluangkan waktu untuk membahas ini bersama saya. Saya benar-benar merasa ini adalah diskusi yang sangat menarik. Dan kita akan lihat nanti. Maksud saya, sekali lagi, untuk memperjelas, mereka semua tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Ini adalah versi pemerintah tentang kejadian ini. Ini adalah bukti dari pemerintah. Anda benar-benar 100% benar. Mereka masih harus memenuhi beban pembuktian mereka. Kita masih di tahap awal dari semua ini. Dan kita akan lihat nanti. Tapi dengar, Bradford, Anda yang terbaik. Anda benar-benar luar biasa. Terima kasih banyak sudah datang dan membantu saya membahas semua ini. Saya sangat menghargainya. Terima kasih, Jesse. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika Anda ingin mengikuti saya di X dan Instagram, acara saya di News Nation, Jesse Weber Live, Senin sampai Jumat pukul 11 malam waktu timur. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.